Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar ya, dan untuk terus lebih baik. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pemasaran produk agribisnis melalui pendekatan SCM. Oke, jadi agenda kita kali ini ada beberapa. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi supply chain management, kemudian implementasi dan strategi, pola-pola manajemen rantai pasok usaha agribisnis, hambatan penggunaan SCM, komponen dasar supply chain management, dan manfaat penerapan SCM. Oke, jadi SCM adalah strategi bisnis, dan strategi bisnis ini adalah pilihan, dan pilihan itu salah satunya tergantung dari karakteristik produk yang selalu dihadapkan pada karakteristik supply dan demand-nya. Jadi salah satu strategi bisnis perusahaan melalui strategi pemasaran, price, place, product, dan promotion, mengidentifikasi segmen pasar dan memilih pasar sasaran dan preferensi konsumen untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan keuntungan. Jadi konsep supply chain management merupakan konsep baru yang melihat seluruh aktivitas perusahaan atau usaha adalah bagian yang terintegrasi. Sorry. Oke, kita lanjut. Kita lihat definisi supply chain management. Jadi menurut Christopher, SCM adalah manajemen hubungan antara suatu perusahaan dengan pemasok atau pelanggan untuk memastikan penyampaian nilai-nilai yang superior pada tingkat biaya yang rendah pada seluruh anggota supply chain. Jadi SCM ini melibatkan tidak hanya satu perusahaan ya, tapi lebih dari satu perusahaan. Oke, kemudian yang kedua adalah Bramanto 2010 mengatakan bahwa suatu SCM merupakan suatu pendekatan terpadu yang meliputi seluruh proses manajemen material, memberikan orientasi kepada proses untuk menyediakan, memproduksi, dan mendistribusikan produk kepada konsumen. Jadi mulai dari persiapan sampai nanti didistribusikan ya. Jadi konteks material dalam pengertian SCM tentunya tidak hanya meliputi bahan baku dan output atau barang jadi saja, tapi juga termaksud bahan pembantu, komponen, suku cadang, work in process atau barang setengah jadi, maupun berbagai jenis perlengkapan atau supplies yang akan digunakan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan secara menyeluruh ya, kalau menurut Bramanto ini. Kemudian menurut Chopra dan Mindel 2007, jadi SCM merupakan keterpaduan antara perencanaan, koordinasi, dan kendali seluruh proses dan aktivitas bisnis dalam supply chain untuk memenuhi konsumen dengan biaya termurah. Nah, jadi sebenarnya ya, konsep SCM ini lahir sebagai respon dari berbagai perubahan di dalam lingkungan bisnis global, jadi secara keseluruhan, di mana derajat dan intensitas persaingan semakin tinggi seiring menyatunya pasar global. Jadi dengan semakin banyaknya individu bisnis dan negara yang ikut berpartisipasi gitu. Nah, jadi ini kan SCM ini sebenarnya membutuhkan support ya dari sistem SCM ini, atau SCM ini sebenarnya merupakan sebuah sistem yang perusahaan itu dia butuh perusahaan lain. Kenapa? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, kenapa dia harus butuh perusahaan lain ya? Yang pertama adalah jika biaya transaksi lebih rendah dari biaya produksi sendiri ya. Jadi kalau kriterianya tuh, kalau dia harus butuh, jadi biaya transaksi lebih rendah dari biaya produksi sendiri. Yang kedua, terdapat kecenderungan biaya transaksi tanpa kerjasama atau open market.
Jadi cenderung lebih tinggi dibandingkan biaya transaksi dengan menjalin kerjasama. Jadi memang lagi-lagi tentang biaya ya, meminimalkan biaya seperti itu. Nah, kita masuk ke implementasi dan strategi supply chain management. Yang pertama, jadi implementasinya adalah produk yang sifatnya tapi sebelum kita masuk ke sini saya mau menjelaskan bahwa implementasi supply chain management diperlukan untuk memenuhi permintaan konsumen ya. Jadi atas produk industri agraris baik untuk bahan baku maupun produk segar serta halal untuk langsung dikonsumsi sehingga dapat memperoleh manfaat baik petani maupun konsumennya ya. Nah, untuk produk yang untuk produk yang sifatnya fungsional, SCM difokuskan pada efisiensi atau kerampingan. Maksudnya gimana tuh? Jadi efisiensi atau kerampingan ini untuk meminimalis biaya produksi, transportasi, dan penyimpanan. Kayak gitu. Jadi tapi yang kedua adalah untuk produk yang inovatif ya. SCM berfokus pada kecepatan atau agility atau kemampuan merespon keinginan pasar dengan cepat untuk meminimalisasi biaya-biaya terkait dengan kehilangan peluang penjualan. Jadi kecepatan kalau untuk produk-produk yang inovatif ya kayak gitu. Nah, oke, kemudian kita lanjut. 4 strategi yang dapat diaplikasikan dalam SCM. Yang pertama, efisiensi supply chain. Apa itu? Diterapkan ya. Strategi ini diterapkan untuk karakteristik produk dengan tingkat ketidakpastian supply dan demand yang rendah. Jadi di sini di strategi ini SCM difokuskan pada koordinasi dalam hal biaya dan informasi. Jadi biaya diminimalisasi dengan mengeliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, peningkatan skala ekonomis dan optimalisasi teknologi produksi. Contohnya kayak produk-produk massal non-perishable. Nah, yang kedua, risk hedging supply chain atau strategi ini akan diterapkan untuk produk-produk dengan tingkat ketidakpastian demand yang rendah, namun dengan ketidakpastian supply yang tinggi. Jadi strategi ini fokus pada meminimalisasi biaya penyimpanan melalui kerjasama dengan perusahaan sejenis yang memproduksi produk-produk sejenis yang dipasarkan perusahaan. Contohnya pada industri retail dan pada supply chain untuk produk buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian yang strategi yang ketiga, responsive supply chain. Strategi ini diterapkan pada supply chain produk dengan karakteristik ketidakpastian demand, namun ketidakpastian supply yang rendah. Jadi berfokus pada kecepatan dan fleksibilitas dalam respon perubahan keinginan konsumen melalui supply chain yang efisien, ya. Ini contohnya pada produk-produk olahan agribisnis seperti daging. Jadi memang butuh responsif yang cepat. Kemudian yang keempat, atau yang terakhir adalah agile supply chain. Ini diaplikasikan pada supply chain dengan tingkat ketidakpastian supply dan demand yang tinggi. Jadi ini merupakan kombinasi dari SCM pada poin risk hedging supply chain dengan efisien supply chain. Ini berfokus pada kemampuan merespon permintaan yang sulit untuk diprediksi dengan
meminimalisasi ketidakpastian supply. Contohnya produk-produk yang siap makan. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah untuk membangun SCM ya. Oke, jadi langkah pertama seperti yang saya katakan di awal tadi, jadi SCM ini melibatkan lebih dari satu perusahaan. Langkah pertama membangun SCM pertama adalah melakukan koordinasi atau integrasi proses bisnis dalam satu supply chain. Jadi untuk menentukan ya partner bisnis dalam satu supply chain termaksud jumlah dan intensitas pengelolaannya. Nah, jadi perusahaan itu ya harus memilih level koordinasi atau kerjasama kemitraan dengan masing-masing anggota supply chain terpilih dengan fokus pada kompetensi anggota di supply chain ini ya. Di supply chain itu kalau bahasa Indonesianya rantai pemasaran. Nah, kemudian yang langkah kedua, memilih proses bisnis mana yang akan dikoordinatifkan. Jadi harus jelas. Atau yang diintegrasikan dengan anggota SC. Yang lain dengan karena tidak semua proses bisnis dapat diintegrasikan. Jadi memang harus dipilih mana yang bisa diintegrasikan atau dikerjasamakan. Nah, untuk mengidentifikasi sebenarnya bisnis apa yang bisa diintegrasikan itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, manajemen hubungan dengan pelanggan. Kemudian yang kedua, manajemen pelayanan kepada pelanggan. Jadi yang bisa diintegrasikan ini ya, manajemen hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, poin kedua adalah manajemen manajemen pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga, manajemen permintaan. Yang keempat, pemenuhan atau order atau pesanan. Kemudian manajemen aliran proses dan manajemen pengadaan sumber daya. Serta pengembangan dan komersialisasi produk dan perishable item proses. Jadi kayak misalkan kayak Shopee, itu kan sebenarnya Shopee tidak menjual ya. Jadi dia hanya perusahaan besar berupa aplikasi yang menyediakan jasa untuk para penjual untuk memasarkan dagangannya atau produknya seperti itu. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga ini menentukan sejauh mana derajat integrasi dan manajemen yang dapat diimplementasikan untuk setiap integrasi proses. Jadi untuk langkah ketiga ini sebenarnya kriterianya adalah derajat integrasinya itu pertama, pengelolaan aspek-aspek teknis, fisik, renewable, atau elemen-elemen proses bisnis yang relatif terukur dan mudah untuk diubah. Yang kedua, pengelolaan elemen-elemen yang berkaitan dengan perilaku dan pengaruh organisasi terhadap pengelolaan si SCM ini. Oke, kita masuk ke pola-pola manajemen rantai pasok usaha agribisnis. Yang pertama, jadi gini, sebelum kita masuk ke poin-poinnya, jadi manajemen rantai pasok itu pada pola dagang umum itu maksudnya hubungan bisnis antara kelompok tani dengan pedagang pengumpul atau pedagang besar, di mana kelompok tani atau petani memasuk kebutuhan pedagang pengumpul ya atau pedagang besar sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan melalui proses tawar-menawar. Jadi polanya itu seperti itu. Nah, jadi ada beberapa pola. Yang pertama ada dua ya, seperti yang terlihat. Yang pertama, pola manajemen rantai pasok itu, jadi
rantai pasok itu sama dengan rantai tata niaga atau SC tadi ya, bahasa Inggrisnya supply chain. Nah, yang pertama adalah manajemen rantai pasok pola kemitraan inti plasma. Jadi, pola ini ya, manajemen rantai pasok melalui kemitraan inti plasma ini memungkinkan kegiatan produksi dapat dilakukan secara lebih terkoordinir dalam satu hamparan dengan skala usaha tertentu. Jadi skala usahanya itu ada kriterianya untuk manajemen rantai pasok pola kemitraan inti plasma ini, yaitu 5-10 hektar. Jadi perusahaan inti ya yang akan membeli ini petani berkewajiban menyediakan input produksi. Jadi ini yang poin-poinnya ya. Jadi si perusahaan inti itu menyediakan input produksi seperti benih unggul, pupuk, obat-obatan serta mulsa. Kemudian yang banyak dijumpai adalah perusahaan inti menyediakan bibit. Kalau untuk usahanya misalkan cabai merah unggul, hibrida, sedangkan input produksi sangat tergantung kebutuhan petani ya. Kalau misalkan contohnya si bibit cabai merah. Kemudian memberikan bimbingan teknis budidaya, penanganan pasca panen, serta manajemen rantai pasok. Yang ketiga, menyediakan biaya pengolahan lahan ya dan pemanenan. Nah, sementara itu petani plasma melakukan budidaya sesuai anjuran serta menyerahkan hasil kepada perusahaan mitra atau inti sesuai kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan dalam kontrak. Jadi memang ada kontraknya. Kalau di Indonesia sih biasanya perusahaan sawit juga bisa, ada juga kakao. Nah, yang kedua, manajemen rantai pasok pola kontrak farming. Nah, jadi pada kegiatan usaha agribisnis kontrak farming ini sebenarnya nampaknya jadi alternatif yang menarik sebenarnya bagi perusahaan industri pengolahan. Jadi kontrak farming ini adalah suatu cara mengatur produksi pertanian di mana petani-petani kecil atau outgrowth diberikan kontrak untuk menyediakan produk-produk pertanian untuk sebuah usaha sentral sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian. Yang kedua, pada kegiatan usaha agribisnis kontrak farming nampaknya menjadi alternatif yang menarik. Saya sudah sampaikan ya di awal tadi. Bagi perusahaan-perusahaan industri pengolahan. Jadi contohnya tuh ya, kalau di Indonesia itu kayak PT Indofood, PT Hens ABC, itu kan menghasilkan menghasilkan sambal, saus tomat, apalagi kecap. Ternyata mereka itu ada kontrak farming dengan petani cabai, petani kedelai, ya, petani tomat, dan seperti itu. Oke, kita pakai hambatan penggunaan. Berapa sih sebenarnya hambatannya ya? Untuk penggunaan SCM ini pertama, bisa jadi para produsen mengalami kewalahan karena para konsumen pasti menginginkan produk yang lebih baik kualitasnya tanpa melihat betapa susahnya produsen mengolah produk itu. Jadi kayak ada tuntutan. Kayak misalkan nih kerjasama untuk di bidang pemasarannya dengan perusahaan pemasaran. Nah, karena bagus pemasarannya jadi banyak yang berminat, maka yang menjadi perusahaan pengolah itu akan kewalahan misalkan kalau ternyata permintaan lebih banyak daripada produksi seperti itu. Kemudian perusahaan akan overkontrol dalam mengatur jumlah persediaan barang karena dalam pengaturan tersebut membutuhkan waktu tertentu. Yang ketiga, ada banyak customer yang memesan dengan pemenuhan permintaan dengan cepat tanpa melihat kestandaran produk. Padahal kan perusahaan punya standar ya, sementara konsumen ingin cepat seperti itu. Kemudian adanya terlibatnya banyak pihak di masing-masing pemilik kepentingan ya. Kemudian miskomunikasi sering terjadi antara konsumen maupun sesama staf. Yang terakhir, ketidakpastian dalam permintaan, entah itu dari permintaan, pasokan maupun internal. Oke,
kita masuk ke komponen dasar supply chain management itu jadi A ya, ini tidak diperhatikan, sorry. Ada beberapa komponennya, ada 5. Yang pertama plan, source, make, deliver, dan return. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama plan. Nah, jadi plan atau perencanaan, jadi dikatakan bahwa awal kesuksesan supply chain management adalah pada proses penentuan strateginya. Tujuan utama dari proses perumusan strategi adalah agar tercapainya efisiensi dan efektivitas biaya dan terjaminnya kualitas produk yang dihasilkan hingga sampai ke konsumen. Yang kedua, source. Jadi perusahaan harus memilih supplier bahan baku yang kredibel ya dan sanggup untuk mendukung proses produksi yang akan dilakukan. Makanya manajer supply chain management harus dapat menetapkan harga, pengelola, pengiriman dan pembayaran bahan baku serta menjaga dan meningkatkan hubungan bisnis terhadap supplier. Yang ketiga, make. Komponen ini adalah tahap manufacturing. Manajer supply chain management melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi, uji coba produk, pengemasan, dan persiapan pengiriman produk. Ya, jadi tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam supply chain management. Jadi ini yang ketiga ini ternyata sangat penting. Kemudian perusahaan juga harus mampu melakukan pengukuran kualitas, output produksi, dan produktivitas pekerja. Yang keempat, deliver. Nah, perusahaan memenuhi order dari permintaan konsumen. Pengelola jaringan gudang penyimpanan, memilih distributor untuk menyerahkan produk ke konsumen dan mengatur sistem pembayaran. Yang terakhir, return. Perencana supply chain management harus membuat jaringan yang fleksibel dan responsif untuk produk cacat dari konsumen dan membentuk layanan aduan yang kayak feedback gitu ya. Seperti itu. Oke, berikutnya manfaat penerapan SDM. Kepuasan pelanggan itu sudah pasti ya. Walaupun tadi ada kekurangan juga. Nah, konsumen atau pengguna produk ini adalah target utama dari aktivitas proses produksi setiap produk yang dihasilkan perusahaan. Jadi konsumen atau pengguna tentunya yang dimaksud ini ya, yang konsumen setia dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau ada kepuasan pelanggan pelanggan itu akan setia. Kemudian yang kedua, meningkatkan pendapatan. Nah, semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan tersebut. Yang ketiga, menurunnya biaya. Jadi pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir itu akan, jadi kalau terintegrasi dengan baik kan itu akan mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi karena sudah terintegrasi dengan baik, tidak panjang saluran distribusinya. Kemudian yang keempat, pemanfaatan aset semakin tinggi. Jadi aset, terutama faktor manusia, akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Jadi tenaga manusia akan mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana dituntut dalam pelaksanaan supply chain management. Yang kelima, peningkatan laba. Jadi manfaatnya itu peningkatan laba dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk. Nah, otomatis akan meningkatkan laba. Yang terakhir adalah perusahaan akan semakin besar. Jadi perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari segi proses distribusi produknya, lambat laun pasti akan jadi perusahaan yang besar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.